Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah ya, luar biasa. Oke, sebelum memulai pembelajaran sosiologi pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh Abu Zar. Ya, mohon Abu Zar untuk memimpin doa. Siap. Sebelum memulai pelajaran sosiologi pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Cek dulu ya kebersihan kelasnya. Ya, barisan sini aman, bersih. Barisan ini juga aman ya, tidak ada sampah. Alhamdulillah, berarti kelas ini sangat mencintai kebersihan. Ya, oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Abu Zar, Hadir, Bu. Ade Teguh, Hadir, Bu. Aditya. Hadir, Bu. Ya, oke. Depannya ditingkatkan lagi belajarnya ya, biar nanti nilainya bagus. Oke, hari ini kita akan membahas tentang diferensiasi sosial. Ya, pertemuan sebelumnya kalian belajar tentang masalah sosial. Ada yang masih ingat apa itu masalah sosial? Ya. Nama saya Nalari Safitri Rahmawati, nomor absen 8. Ya, masalah sosial menurut saya itu adalah kondisi dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai norma yang dianut oleh masyarakat tersebut. Ya, tidak sesuai dengan nilai dan norma yang dianut masyarakat. Oke, sekarang bisa disebut kondisi yang berbahaya nggak? Ya. Kondisi yang merugikan masyarakat nggak? Iya. Ya, dan perlu diatasi ya, agar permasalahan tersebut tidak berlarut-larut dan segera selesai. Kalian mempelajari diferensiasi sosial ya pada hari ini. Nah, adapun tujuannya agar kalian mampu menjelaskan perbedaan sosial yang ada di masyarakat melalui kegiatan diskusi. Nanti kalian akan berdiskusi kelompok ya. Oke, selain itu yang kedua agar kalian mampu menganalisis bentuk-bentuk diferensiasi sosial di masyarakat ya melalui telah sumber pada kegiatan kelompok dengan jemaah. Dan yang ketiga agar kalian mampu menganalisis permasalahan yang diakibatkan. Kalian hari ini belajar tentang pengertian diferensiasi sosial ya, bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Nanti kalian setelah Ibu Sosial menjelaskan, kalian akan berkumpul dengan kelompok kalian diskusi, presentasi, dan nanti di akhir kalian akan games ya. Nanti yang tertinggi nilainya akan mendapatkan reward. Ya, oke? Ini nomor apa? Ya. Dilihat rasnya dari mana? Kulit. Ya, warna kulit ya. Ini kulitnya apa? Hitam. Ini? Sambatan ini? Ya, ini bisa dilihat ya dari ciri-ciri fisik yang mereka miliki. Terus ini gambar apa? Suku bangsa ya. Bisa dilihat ini pakaiannya beragam ya, macam-macam berdasarkan kebudayaan mereka. Terus ini ada suku apa? Ada yang tahu? Minang. Ya, ini berkaitan dengan klan. Nanti kalian akan belajar. Ya, terus sosial. Menurut kalian adanya perbedaan sosial di masyarakat bisa menyebabkan masalah sosial nggak? Bisa. Bisa ya. Kenapa? Coba ada yang tahu? Ya. Sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Amanda Ramadhani, nomor absen 7. Menurut saya dari perbedaan atau diferensiasi sosial tersebut dapat menyebabkan masalah sosial dikarenakan kurangnya toleransi antar kelompok, dan selain itu kelompok juga mengembangkan sikap stereotip yang menganggap kalau kelompok lain itu buruk atau dianggap negatif bagi kelompoknya. Hal tersebut juga dapat menimbulkan konflik antar kelompok atau masalah sosial. Bisa dikatakan bahwa diferensiasi sosial adalah klasifikasi terhadap perbedaan-perbedaan
atau penggolongan masyarakat secara horizontal. Ya. Horizontal itu artinya apa? Rata, terus sejajar, bagus. Hidung, hidungnya kayak mana? Pesek mancung, mata, belok, terus warna mata termasuk ya? Tinggi badan termasuk? Hah? Oh bisa juga. Terus warna rambut? Nah, ya, ada rambutnya hitam, terus? Kelompok, silakan kalian berkelompok ya. Untuk kelompok ada 6 orang ya, artinya ada 6 kelompok. Langsung ibu bagi ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Silakan langsung kumpul ya bersama kelompoknya. Yang ada kelompok. Ya, silakan kalian baca petunjuk yang ada di LKPD ya, dan kalian melakukan scan barcode ya. Nah, nanti di lembar selanjutnya kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Kalian harus menyelesaikan masalah yang ada di LKPD. Dari kelompok 1 tentang kasus diskriminasi ya, gender. Oke, silakan kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil kerja. Berdasarkan artikel tersebut, menurut kalian bagaimana sikap kritis kita menghadapi permasalahan di atas agar kejadian serupa tidak terulang kembali? Nah, berikan analisismu. Kasus kesetaraan gender pada tenaga kerja wanita di PT AIS. Lalu sikap kritis yang kita berikan itu, pihak perusahaan lebih menghargai hak-hak tenaga kerja perempuan, lalu meningkatkan pengawasan dari pemerintah terkait perlindungan tenaga kerja perempuan. Lalu yang terakhir itu adanya peraturan yang mengaturkan jam kerja dan fasilitas tenaga kerja perempuan, serta menerapkan sanksi pidana dan denda bagi perusahaan yang mengabaikan hak-hak tenaga kerja perempuan. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin memberi tanggapan? Saya menanggapi apabila di tempat kerja mengalami pelecehan, bagaimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Sabrina. Saya akan menjawab pertanyaan Sabrina. Menurut saya harus tetap kita memberikan perlawanan. Itu dengan cara kita memberi laporan kepada pihak berwajib atau berwenang dengan mengumpulkan bukti-bukti yang kuat. Apakah terjawab? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi pertanyaannya bagus ya. Apabila perempuan mengalami pelecehan itu harus segera melaporkan ya. Jangan diem aja. Ya, justru korban harus speak up. Jangan takut. Ya, karena untuk melindungi kita agar tidak terjadi pelecehan lagi ya. Dan kita juga harus mengumpulkan bukti-bukti yang kuat. Oke, silakan kelompok berikutnya, kelompok 3. Kita kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja tersebut. Apa yang menjadi faktor penyebab permasalahan dari adanya diferensiasi sosial di masyarakat? Untuk jawaban dari kelompok kami, penyebab diskriminasi itu yaitu adanya sentimen anti Tionghoa yang telah lama berlangsung yang kemudian dimanfaatkan untuk memicu kericuan akibat krisis moneter. Saat itu beredar tuduhan bahwa etnis Tionghoa penyebab krisis moneter. Provokasi tersebut disebarkan oleh beberapa jenderal yang tidak memiliki hubungan dengan perekonomian. Tuduhan tersebut didasarkan pada informasi palsu bahwa etnis Tionghoa melarikan uang rakyat ke luar negeri dan sengaja menimbun sembako sehingga rakyat Indonesia kelaparan dan sengsara.
Apalagi jika dilihat secara materi, perekonomian etnis Tionghoa yang stabil dan strategis serta dinilai lebih sukses. Hal tersebut semakin memperkuat kebencian masyarakat pribumi terhadap keberadaan etnis Tionghoa tersebut. Perkenalkan, saya Kania Alivia Zahra dari kelompok 4. Untuk pertanyaannya, tadi dibahas mengenai etnis. Menurut kelompok kalian, apakah etnis dan ras merupakan hal yang sama? Terima kasih. Saya menjawab pertanyaannya. Menurut kelompok kami, beda. Karena etnis lebih mengenai suku bangsa dan budayaan, sedangkan ras itu kayak ciri-ciri fisik. Terima kasih, Yola. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fisik ya, seperti warna rambut, ya, mata dan lain-lain. Kalau suku bangsa, kebudayaannya, misalnya Betawi ya, itu budayanya apa? Betawi. Ondel-ondel, terus kerak telur, apa lagi? Roti buaya, ya. Gigi balak ya untuk rumahnya dan lain sebagainya ya. Jadi beda ya antara ras dengan bangsa. Oke, kelompok terakhir silakan, kelompok 5. Ini yaitu penyebab masalah rasial pada kasus George Floyd, yaitu adanya tindakan represif dari polisi berkulit putih kepada George Floyd dengan menekan leher menggunakan lutut kaki kirinya yang mengakibatkan George Floyd meninggal karena kehabisan oksigen. Kelompok yang sudah maju, selanjutnya kita akan kuis yang ditutup bukunya. Ya, bukunya ditutup, siapkan HP kalian. Kalian masukkan link ini. Ya, sudah Ibu share juga di grup. Ya, silakan. Masukkan nama kalian dan kalian join kuisnya. Ada 5 soal. Silakan kalian kerjakan soalnya. Ya, Ibu lihat di leaderboard di laptop Ibu, Abuzar tertinggi ya. Oke, kedua Galang. Ya, ketiga Amelia. Ini ditanyakan? Tidak ada ya? Ya, baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti kalian sudah paham ya terhadap materi yang tadi Ibu jelaskan. Ya, silakan LKPD-nya dikumpulkan. Terasa waktunya sudah habis ya. Jadi sebelum Ibu tutup, ya Ibu minta tolong untuk satu orang memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Ya, Najla ya, oke Najla. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini kita bisa mengetahui pengertian dari diferensiasi sosial. Pengertian dari diferensiasi sosial yaitu adanya perbedaan anggota kelompok masyarakat yang mendatar atau horizontal, jadi masing-masing sama-sama memiliki kedudukan atau derajat yang sama. Lalu yang kedua, kita jadi mengetahui tentang bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Yang pertama ada diferensiasi ras, diferensiasi etnik, diferensiasi profesi, diferensiasi agama, diferensiasi klan, dan diferensiasi gender. Dari presentasi yang sudah kita paparkan tadi bisa didapatkan kalau dari diferensiasi sosial tersebut terdapat masalah sosial yang masih terjadi di dalam negeri kita ini. Semoga dari pembelajaran yang sudah kita dapatkan tadi kita bisa lebih menghargai suku-suku lain atau teman-teman kita yang memiliki perbedaan dengan kita, yaitu perbedaan agama maupun perbedaan suku bangsa ataupun perbedaan ras. Cukup sekian dari tanggapan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, oke, terima kasih ya. Ya, luar biasa ya. Jadi kita harus menghargai ya, harus saling toleransi meskipun kita berbeda-beda. Seperti semboyan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Ya, yang artinya Berbeda-beda tetapi belum belajar materi ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Amin. Dan kalian semakin memiliki motivasi belajar ya tinggi ya, semangat terus belajarnya. Untuk pertemuan berikutnya kalian akan membuat infografis ya tentang suku bangsa yang ada di Indonesia menggunakan Canva. Oke, sebelum Ibu akhiri kita berdoa terlebih dahulu ya. Mohon ketua kelas Abuzar untuk dipersiapkan. Baik Bu. Siap. Sebelum mengakhiri pelajaran kita pagi hari ini, kita berdoa dimulai.
Ya, Ibu akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.